Halo Sobat Dipa, pada podcast kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan memahami pribadi pasangan ya. Karena sebagai pasangan baru tentu kadang hal-hal yang lebih dalam itu tidak banyak kita ketahui pada waktu sebelum pernikahan. Hal-hal yang sebelum pernikahan tuh biasanya muncul baik-baiknya saja gitu. Dan itu nanti justru menjadi hal yang seringkali menimbulkan konflik. Oh, setelah nikah gitu. Kok ternyata begini pasangan saya. Begitu. Iya. Itu bagaimana nih untuk mengenali? Memang ketika menjalani proses pernikahan, kalau modelnya orang sekarang itu kan ada dua ya Pak. Pacaran gitu ya, atau dikenalkan ya. Kalau di Muslim ada metode namanya ta'aruf gitu, mengenal. Mungkin kalau di Kristiani atau agama lainnya juga ada, intinya sih dikenalkan oleh orang. Tapi kan dalam memutuskan untuk oke, saya mau hidup bersama orang ini gitu ya, karena sebisa mungkin pernikahan terjadi satu kali dalam seumur hidup, tentu kita butuh tahu bagaimana orang ini, bagaimana dia dibesarkan, latar belakang keluarganya, bagaimana dia merespon lingkungan, bagaimana ekspresi ketidaksukaannya, termasuk ekspresi marah, dan satu lagi adalah bagaimana berbaikan dan menyelesaikan konflik bersama orang ini. Itu kan hal-hal yang cukup penting ya. Karena setelah menikah, permasalahan dalam rumah tangga akan lebih berat dibandingkan ketika kita tidak hidup berumah tangga. Makanya dalam kepercayaan Muslim, menikah itu ya separuh agama, saking itu beratnya Pak. Maka modal awalnya harus kenal dulu sama pasangannya. Mengenal itu bisa sambil jalan ya? Iya betul, sambil jalan. Jadi pribadi itu, individu itu dinamis. Dinamis itu artinya begini, saya waktu awal nikah itu punya karakteristik seperti ini, tapi sambil jalan 10 tahun kemudian karakter saya bisa berubah gitu. Jadi mengenali pasangan itu bukan satu kali, memang bisa berkali-kali sih. Iya, memang sepanjang rentang pernikahan itu harus mengenali pasangan. Betul, mengenali juga pola-polanya dia Pak. Misalnya pasangan itu di awal nikah suka nasi goreng, setiap hari nasi goreng, terus lama-lama bosen, minat terhadap nasi gorengnya berubah jadi soto misalnya. Itu kita sebagai pasangan kan juga harus memahami, oh ada saatnya pasangan sudah bosan, itu baru dari minatnya, belum nanti dari karakteristik. Jadi memang harapannya ketika kita memahami karakter pasangan, kita itu memunculkan toleransi Pak. Dalam pernikahan itu kan toleransinya mesti banyak banget. Kalau misalnya kita tidak toleran, tentu kita akan terus-terusan mengkritik bagaimana bentuk pasangan kita, bagaimana cara dia merespon kita, bagaimana hal-hal yang ada di pribadinya pasangan itulah. Nah, yang pertama kali mungkin yang menarik kalau buat saya pribadi ya, itu memahami bagaimana latar belakang kehidupan pasangan atau orang yang akan kita pilih. Keluarganya bagaimana, konflik dalam keluarganya itu seperti apa, dia dibentuk dengan suasana keluarga seperti apa. Itu sebaiknya sih diketahui oleh calon pengantin ya, oleh orang yang ingin menjalin sebuah rumah tangga gitu, keluarga. Jadi dari keluarga awal, dari keluarga asal itu kita cek dulu dari suku mana, dari agama apa. Kalau agama kan harusnya memang satu agama, tapi kalau dari satu suku dengan suku yang lain kan bisa berbeda. Nah, kita perlu belajar nih, perlu belajar karena itu mau tidak mau ada ketidaksadaran kolektif. Betul. Ada ketidaksadaran kolektif yang melekat dalam diri itu, even dia orang yang lebih modern. Tetap aja memang karena adat, kemudian kebiasaan keluarga, bahkan saya juga suka mencari tahu di mana dia besar. Bukan mencari tahu pasangan saya aja, tapi mencari tahu klien-klien saya itu di mana dia besar. Bagaimana ayah dan ibunya menerapkan sebuah adat dalam keluarga yang ada gitu ya. Itu jadi nanti berkaitan dengan bagaimana dia memandang segala sesuatu, mempersepsikan. Betul. Termasuk kemarin nih, saya punya klien saya ini usia 18 tahun, dia mau dapat surat izin dari pengadilan untuk menikah. Itu saya mencari tahu Pak, sebetulnya kenapa sih anak semuda ini ingin menikah begitu cepat. Pengen tahu juga bagaimana orang tuanya memberikan pola asuh gitu. Tapi memang ternyata dalam wawancara mendalam yang dilakukan itu, saya menyimpulkan si 18 tahun ini tidak punya figur orang tua yang ajak karena ayahnya meninggal digantikan oleh pamannya.
Kemudian ibunya yang ketika ayahnya meninggal, dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja, digantikan oleh neneknya. Tapi dengan seperti itu, ketika saya tanya penghayatannya, apakah menghayati ada figur ibu, figur ayah dalam proses tumbuh kembang, ya anak ini juga kayak kebingungan gitu. Jadi perlu kita gali lagi kehadiran figur ayah atau penggantinya dan figur ibu atau penggantinya. Atau kita perlu gali apakah dengan figur ayah ini dia menangkap value dari ayah atau berkonflik, kemudian dari pihak ibu dia menangkap value dari pihak ibu atau dia berkonflik. Dari situ akan muncul bagaimana dia nanti memperlakukan diri dan pasangan. Dan juga anaknya. Dan anaknya, iya. Iya, karena kan itu akan berpengaruh pada bagaimana dia berperan dalam keluarga sebagai pasangan ataupun sebagai orang tua gitu. Sebagai laki-laki, ketika saya mengkritik bapak saya, value-nya itu akan sangat kontradiktif dengan value saya. Dan kita bisa melihat dari value bapak saya. Betul, tapi ada juga ketidaksadaran yang tanpa sadar bisa aja melekat. Iya. Jadi memang dengan melihat latar belakang keluarga, asal mertua lah ya posisinya, kita mempelajari ini calon suami saya, calon istri saya ini karakteristiknya seperti apa, bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai istri atau suami, dan bagaimana dia memposisikan pasangannya nanti, memperlakukan pasangannya. Betul. Gitu. Dan juga cara-cara merespon merespon lingkungan ya. Ada orang yang memang cara merespon lingkungannya itu minim, dia diem aja, dia pasif gitu kan, sehingga nanti dalam interaksi keluarga juga kemungkinan besar dia akan pasif gitu. Tapi ada juga orang yang responsif atau malah reaktif. Kalau reaktif itu kan tiap kali ada stimulus dia langsung bereaksi gitu ya, dan itu bisa aja juga mengganggu gitu, nggak tenang, tidak kemudian menggunakan pikiran atau logik gitu ya, tapi lebih mengutamakan emosional. Itu kan juga harus dikenali Pak. Lalu ekspresi ketidaksukaan. Kalau ekspresi sayang, ya kayaknya kita sering ngomongin bahasa cinta ya, tiap orang punya bahasa cinta masing-masing yang perlu dikenal, tapi ini bukan hanya bahasa cinta, mengekspresikan ketidaksukaan. Karena ketika orang tidak suka, tidak mendapatkan hal yang diinginkan, ada teori namanya frustrasi agresi, yang dia bisa aja frustrasi lalu memunculkan agresi. Jadi di kutub yang ekstrim dia akan bisa sangat mengumpat dan marah-marah, di kutub yang satunya lagi dia bisa sangat pasif dan pasangan tidak tahu kalau dia nggak suka. Dan kalau memang itu sudah terjadi bertahun-tahun, nanti suatu saat apakah dia jadi sangat depresif atau sangat meledak? Ya, bisa dia dia tidak melakukan apa-apa. Kalau menemukan masalah ya diem aja, membiarkan. Jatuhnya nanti gitu bisa ya. pasangan itu sakit sih. Sakit apakah itu kanker juga bisa sih Pak, kalau memendam emosi ya zaman sekarang sih gitu. Tapi memang memahami bahasa cinta pasangan itu wajib, karena itu bisa meredakan konflik juga. Tapi untuk mengantisipasi konflik, kita juga perlu tahu bagaimana cara dia mengekspresikan ketidaksukaan terhadap sesuatu. Termasuk kenali pasangan itu, apakah tipe orang yang gampang panas, gampang dingin, gampang panas, susah dingin, susah panas, gampang dingin, susah panas, susah dingin. Itu berkaitan dengan suka marah, gampang reda, ya kan? Gampang marah, susah redanya. Gampang marah, susah reda, wah kacau banget itu ya. Mungkin gampang marah tapi mudah reda gitu. Itu akan lebih ini sih. Berarti kan harus kita kenali kan karakteristiknya itu kan. Dan memang sebagai pasangan itu harus sama-sama belajar. Jadi sebenarnya kan nggak cuma satu orang doang yang perlu memahami ini kan ya, kedua belah pihak harus memahami. Lalu ada proses belajar, bersepakat, ada resolusi konflik, gitu-gitulah ya Pak. Isu-isu traumatis itu juga berkaitan dengan isu sensitif. Betul. Nanti dia pernah traumatis berkaitan dengan kemiskinan, itu bisa jadi trauma loh Pak. Kemiskinan masa lalu, walaupun sudah punya uang di masa saat ini, tapi kalau misalnya ada trauma kemiskinan yang belum selesai, itu juga bisa menghambat kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai pasangan. Kemudian trauma berpasangan bapak ibu. Kemarin kamu ngomong ya, saya punya isu trauma kemiskinan ya. Kemarin klien saya tuh tertawa Pak, menertawakan, masa sih Mbak ada trauma kemiskinan? Ada, walaupun sudah besar dia bisa menghasilkan uang, tapi karena trauma kemiskinannya residunya nggak bisa hilang. Iya, itu sebagai pasangan itu harus mau nggak mau
ya beradaptasi. Iya, mentoleransi juga, bertoleransi juga gitu. Pada intinya sih itu dilakukan oleh dua belah pihak, memahami karakter pasangan. Karena setelah itu mudah-mudahan ada toleransi, upaya belajar untuk punya kebiasaan baru yang lebih baik. Kemudian cara meresponnya juga. Mungkin kalau dulu saya Bapak bilang dek-saknyet gitu ya, pengennya cepet gitu. Tapi kan kemudian karena kebentur juga dengan karakter Bapak, saya belajar untuk nahan diri, nunggu, nggak impulsif gitu kan. Proses seperti itu kan mudah-mudahan keluarga yang dijalani lebih sehat gitu. Jadi memahami karakteristik pasangan itu juga harus memahami karakteristik keluarga. Pribadi juga sih. Pribadi kita sama keluarga sebelumnya. Karena salah satu penyebab perceraian di data statistik itu diantaranya adalah keterlibatan anggota keluarga atau support anggota keluarga yang mendukung proses perceraian. Anggota keluarga besar ya? Iya, keluarga besar. Jadi kita perlu gali dulu apakah memang keluarga besar ini sanggup kita hadapi apa enggak? Sanggup, ya, betul. Karena setiap keputusan itu pasti beresiko. Resiko mana yang kemudian saat kita terima, itu yang kita ambilkan ya Pak ya. Prinsip manajemen resikonya kan begitu. Maka ketika sebelum menikah perlu juga mengetahui ya karakteristik secara umum begitu ya, bagaimana keluarga besar dari calon pasangan ya. Kemudian ada lagi pekerjaan, karena pekerjaan ini berkaitan dengan ekonomi ya. Ekonomi adalah salah satu yang terbesar penyebab perceraian pertama. Nah, pekerjaan ini sangat mempengaruhi karakteristik pasangan dan diri kita. Begitu. Apakah ini juga berkaitan dengan waktu, kualitas bertemu, juga berkaitan dengan dampak pekerjaan yang dibawa ke rumah. Hal-hal ini tuh bukan untuk menakuti ya, tapi hal-hal ini tuh kita persiapkan gitu. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang toleransi. Misalnya, contohnya bidan. Pasangan harus siap bahwa dokter, bidan, dan pekerjaan-pekerjaan yang harus siap ditinggalkan ketika malam. Jadi saya pernah punya klien tuh gini Pak. Belum berkeluarga sih, tapi berpasangan. Klien saya dokter, tapi masih dokter umum. Mantan pacarnya, karena emang hubungannya udah selesai. Itu dokter yang lagi ambil spesialis obgyn di salah satu universitas ternama di daerah yang lebih timur lah gitu. Nah, klien saya itu adalah perempuan yang masih suka bermanja-manja gitu dan sangat membutuhkan quality time gitu ya, kebersamaan. Sedangkan laki-lakinya ini adalah orang yang kalau anak sekarang tuh nyebutnya ambisius. Dia nomor 1 adalah passion saya, nomor 2 adalah pendidikan saya atau karir saya, nomor 3 adalah apa gitu ya. Dia menyatakan, jadi si laki-laki itu menyatakan bahwa kalau kamu mau jadi pasangan saya, ya kamu harus siap di nomor sekian kan dalam prioritas hidup. Tidak bisa nomor 1. Itu sebetulnya juga bisa kita ambil kesimpulan tiap orang tuh punya kepentingan, punya kebutuhan, punya prioritas hidup ya. Jadi kita harus pahami prioritas hidup pasangan kita tuh apa. Dan kita mungkin ada di posisi berapa dalam prioritas itu. Bisa nggak kita beradaptasi? Bisa nggak kita menerima? Kalau tidak menerima ya mungkin sebaiknya kita lakukan sesi diskusi. Apakah memang hubungan itu akan tetap dilanjutkan lalu ada perubahan prioritas hidup atau memang ya berarti bukan bersama orang ini gitu loh. Alangkah baiknya untuk hal ini tuh sebelum pernikahan. Sehingga dampak risikonya nggak seberat ketika sudah menikah. Betul, karena komitmen pernikahan itu kan berat, ada hukum yang kalau misalnya pernikahannya itu dilakukan secara legal ya, negara dan agama dan negara, tentu impact-nya itu bisa besar kalau misalnya terlanjur sudah dalam rumah tangga atau pernikahan gitu ya. Jadi bukan hanya masalah romantisme, aku cinta kamu, kamu cinta aku, yuk menikah yuk gitu. Bukan. Enggak, pernikahan bukan hanya tentang itu. Tapi sekali lagi ini bukan menakut-nakuti, ini adalah upaya untuk mempersiapkan berhadapan dengan tanggung jawab besar. Yang disebut sebagai pernikahan itu. Nah, untuk mengenali itu bisa kita melakukan pendekatan pribadi dengan pasangan, bisa kita minta bantuan keluarga besar, atau kita
bisa datang ke profesional seperti psikolog dan konselor pernikahan. Jadi akan dipetakan gitu. Untuk membantu memahami karakter itu. Ya, membantu. Harapannya kesananya nanti masalah itu bisa, masalah besar itu bisa diantisipasi. Ya, dibuat yang terjadi itu hanya konflik-konflik yang masih bisa ditoleransi gitu. Iya, tapi memang sebagai pasangan dan individu ya, sebetulnya kita itu perlu belajar juga menyederhanakan masalah sih Pak. Mungkin suatu saat kita bahas sendiri ya di podcast yang lain tentang menyederhanakan masalah. Tapi itu cukup penting karena konflik yang diwarnai dengan emosi tidak stabil, kemudian memori-memori masa lalu itu bisa jadi lebih kompleks dan memperumit konflik yang ada gitu. Makanya kita juga perlu belajar menyederhanakan masalah. Ya, itu nanti kita bahas di podcast selanjutnya, resolusi konflik. Mungkin itu podcast kali ini berkaitan dengan tema memahami karakter pasangan. Memahami karakteristik pasangan. Semoga bermanfaat.